Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wa tuqa wa salaha ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala pujian yang milik Allah Subhanahu. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, kepada suri teladan kita, kepada uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk pada pembahasan pada malam hari ini, izinkan saya dengan kerendahan hati, ketulusan hati untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, qul amin wa antum bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin. Karena mumpung ini masih di bulan Syawal, ketika ditanya kapan batas lahir seseorang, boleh mengucapkan selamat hari raya Lebaran, mau syukur liyati, mau taqabbalallahu wa minkum, terus kamu boleh selamat iyo minal aidin wal aidin, itu bebas. Wafatnya tidak terbatas hanya satu atau dua. Nah, pertanyaannya sampai kapan? Itu kembali kepada adat masing-masing. Kalau di negara kita Indonesia, mungkin hari raya itu ya hari H sampai H+7. Kalau di Saudi H+2 itu sudah nggak ada apa namanya ya lebaran. Kalau di Arab Saudi itu lebarannya hari H, pol-polannya H+1, mudik nggak ada. Mudik ini hanya waktu asli Indonesia. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama kali kita sebelumnya kita libur setelah beberapa 5 atau 6 pekan libur, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di ayat pembahasan kita pada malam hari ini adalah seputar adab atau bagaimana cara seseorang bermuamalah dengan seorang pegawai. Karena mengingat agama Islam, agama kita yang kita anut, kita yakini kebenarannya, ini adalah agama yang senantiasa mengajak kepada para pemeluknya untuk berbuat baik dalam segala hal, dalam segala lini, selalu menganjurkan berbuat baik, kemudian mengajak kepada kemuliaan, kepada menyeru kepada akhlak yang mulia, dan senantiasa memperingatkan kepada para pemeluknya tentang adab-adab, tentang sifat-sifat, tentang akhlak-akhlak, tentang tindak tanduk yang tidak mulia. Bahkan ketika berbicara tentang adab-adab yang tidak mulia, agama Islam ini bukan hanya memerintahkan, iming-imingi kalau kamu berbuat baik,
punya akhlak yang baik, kamu dapat pahala sekian, dapat ganjaran sekian. Tapi juga memperingatkan ketika seseorang tidak adil, kedua, curang, kemudian akhlaknya jelek, itu ancamannya juga setara dengan iming-imingnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya sekali lagi agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Segala aspek kehidupan manusia itu diperhatikan. Bahkan hak-hak agama Islam itu bukan hanya memerintahkan seseorang untuk menjalankan kewajiban, tapi juga agama Islam itu memerintahkan kepada kita untuk memberikan hak kepada setiap orang, untuk memperhatikan hak orang lain. Bukan hanya egoisme, yang penting hak saya dapat, saya nggak menjalankan kewajiban. Maka kehidupan dalam beragama Islam ini harus seimbang. Kita menjalankan kewajiban, kita juga mendapatkan hak. Tidak boleh kita hanya menuntut hak kita saja tanpa kita menjalankan kewajiban. Dan bukan itu saja, kita juga harus memperhatikan hak orang lain. Sehingga dalam agama Islam tidak pernah dikatakan ada seseorang yang haknya itu diabaikan. Dan Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, penulis kitab Ahadisul Akhlak, beliau mengatakan bahwasanya agama Islam ketika memperhatikan adab, akhlak, itu menjadikannya sebagai tolak ukur. Maka tidak dikenal seseorang akhlaknya jelek, misalnya KTP-nya Islam, akhlaknya jelek, kecuali dia adalah orang yang tidak memperhatikan agama Islam dengan benar. Maka barometer pertama seseorang kalau beragama Islam dilihat dari akhlaknya. Bagaimana cara seseorang itu bermuamalah dengan orang lain. Maka dikatakan illa mimman dha'ufa dinuhu wa rafa islamuhu. Maka kalau ada orang Islam, KTP-nya Islam, akhlaknya jelek, ada kemungkinan imannya itu lemah. Berpegang teguh kepada agamanya itu hanya sekadarnya saja, daging saja. Dan dia tidak mau peduli dengan hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal ada hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Seringkali orang mengatakan, mari kita berbuat baik kepada orang lain, kepada sesama. Jangan hanya berbuat baik kepada Allah saja. Jangan misalnya gemar ibadahnya rajin, tapi muamalah dengan orang lain itu jelek. Nah, agama Islam di sini adalah agama yang ketika seseorang itu hubungannya dengan sesama manusia itu jelek, maka menunjukkan sejatinya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga jelek. Kalau seandainya dia hubungannya dengan Allah itu baik, pasti hubungannya dengan sesama manusia itu baik. Contohnya Rasulullah SAW, beliau didolimi sebanyak apapun, sekecil apapun, beliau tetap berbuat baik kepada orang yang mendoliminya. Bahkan kita kenal dalam Al-Amin itu yang mendolimi bukan para sahabat, tapi orang kafir sendiri. Walaupun musuhan, Rasulullah itu dikenal. Ketika misalnya orang kafir itu hendak safar, beliau menitipkan para orang kafir itu menitipkan barangnya kepada Rasulullah SAW. Maka salah satu hal yang diseru dalam agama Islam ini, kewajiban, etika, tata cara yang diseru, yang mana setiap kita ini harus memperhatikannya adalah hak ketika kita bermuamalah kepada pegawai kita.
kepada bawahan kita. Karena demikian, karena banyak orang tidak memperhatikan etika ketika bermuamalah dengan bawahannya. Bawahannya diperlakukan semena-mena, tidak mau diperhatikan. Maka ingatlah bahwasanya ketika seseorang hidup di atas muka bumi, di bawah langit, di kolom langit, di atas bumi, manusia itu perlu sadar bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya apa? Ketika kita hidup itu pasti membutuhkan orang lain. Kita nggak bisa semua hal itu kita ayari sendiri, kita kerjakan sendiri, nggak bisa. Kalau seandainya bisa, mentok-mentoknya ketika kita meninggal, siapa yang mau menguburkan kita? Siapa yang mau menggotong jasad kita? Kita mulai sendiri, heboh kan di satu kampung. Ada jasadnya Pak Bulan, bisa mandi sendiri, ngubur sendiri, gotong sendiri. Heboh kan? Tidak mungkin. Maka ketika kita hidup membutuhkan orang lain, otomatis kita juga membutuhkan bantuan orang lain. Sehebat apapun kita, misalnya kita menjadi atasan, kita menjadi bos, perusahaan kita, bisnis kita, usaha kita tidak akan bisa maju, tidak akan bisa sukses kecuali ada bantuan bawahan, anak buah. Kita punya karyawan, nggak mungkin misalnya bisnisnya cabangnya di mana-mana tapi nggak punya karyawan. Lucu, aneh. Maka kita juga harus memperhatikan karyawan kita, karena kita butuh tenaga mereka. Terkadang kita membutuhkan hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Sehebat apapun tukang, terkadang ketika rumahnya misalnya gentengnya bocor, kadang yang ini bukan tukangnya sendiri, orang lain. Kok bisa? Iya, karena jobnya banyak, kerjaannya banyak. Begitu juga dengan misalnya seorang dokter, ada dokter ahli jantung nomor wahid jempolan, tapi apa? Ternyata dia kena penyakit jantung. Logikanya namanya dokter kelas wahid paling jago, paling ahli jantung, ya harusnya tak kena jantung, tapi banyak. Itu menunjukkan apa? Ya walaupun kita ini dokter jantung, nggak ada jaminan kita ini terbebas dari penyakit jantung. Begitu juga kita sehebat apapun, kita nggak ada jaminan kita ini bisa sukses sendiri. Maka kita butuh bantuan mereka orang lain. Maka hendaklah ketika kita sebagai makhluk sosial kita membutuhkan orang lain, maka tidak heran agama Islam itu menyeru kepada pemeluknya untuk memperhatikan, untuk berkasih sayang kepada mereka. Agama Islam menyeru, dalam sebuah hadis disebutkan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jika kalian ingin dicintai Allah, ini bahasa mudahnya, jika kalian itu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cintailah orang lain. Jika kalian ingin hidupnya bahagia, sentosa, mulia, maka sentosakan, bahagiakan orang lain. Nah, begitu juga dengan hubungan ketika berumah tangga. Seringkali ini yang menjadikan dalil pada ibu-ibu, Pak, kalau bapak itu pengen bahagia, maka bahagiakan ibu. Ya nggak salah. Tapi yang salah itu seringkali apa? Akhirnya menjadikan dalil ketika bapak gajian, maka gajinya dipegang ibu semua. Ya itu nggak tepat. Kecuali kalau misalnya sudah menjadi kesepakatan. Ya mau misalnya gaji suami dipegang istri semua, ya silakan, atau bagaimana. Tapi
baiknya suami itu ya menggaji sendiri, istri ada ada cara sendiri. Tapi itu monggo, itu tengah muamalah kembali kepada kesepakatan masing-masing. Begitu juga kalau misalnya orang pengen kaya, maka sejahterakan orang miskin. Kalau pengen bahagia, bahagiakan orang yang susah. Itu sebuah kaidah. Ilhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau kamu ingin bahagia di dunia, maka bahagiakan orang lain. Jika kamu ingin mendapatkan kasih sayang dari orang lain, maka kasih sayangnya orang lain. Maka ini menunjukkan orang yang tidak berkasih sayang kepada orang lain, maka orang tersebut pasti tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hidup kita susah? Karena kita jarang untuk membahagiakan orang lain. Terlebih lagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendolimi orang lain, kita berlaku aniaya. Dan salah satu pembahasan kita di sini adalah pegawai. Kita seringkali menganggap pegawai kita itu bawahan, rendahan. Akhirnya kita semena-mena. Maka ingatlah bahwasanya ketika pegawai kita ini tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya, ingatlah ada sebuah doa yang mana doa tersebut itu tidak ada batasan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa apa itu? Doa orang yang kotor, orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainallahi wa bainaha wa bainallah hijab. Sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu tidak ada batasan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ketika dia doa langsung tembus. Maka kalau misalnya kita dizalimi, berdoalah dengan doa-doa yang baik. Kita dizalimi oleh orang lain, ya doakan. Doakan orang yang menzalimi kita kebaikan, doakan kebaikan untuk diri kita. Bahkan ada sebuah kisah, ada seseorang yang bekerja di Arab Saudi, kerja 2 tahun, gaji sejak awal sampai akhir tidak pernah dibayarkan oleh perusahaan. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa, ya Allah, saya gaji saya nggak dapat, nggak masalah. Saya tujuan datang ke sini itu kerja itu cuma sambilan sebenarnya. Tujuan utama saya haji. Ya Allah, saya nggak dapat gaji nggak masalah. Tapi semoga saya bisa haji dan engkau memberi hidayah kepada bos saya, atasan saya. Apa yang terjadi? Orang tersebut akhirnya mendapatkan haji plus, undangan resmi Raja Salman, dan gajinya ketika itu 2 tahun itu malah dapat rapel. Dalam 2 tahun dikali 10. Karena apa? Ketika dia haji, tidak sengaja dia diwawancara oleh TV nasional Arab Saudi, ditanya, kamu kok bisa haji? Padahal tahun ini tidak ada orang yang haji kecuali dari orang Saudi. Kamu muka kamu kecil kayak Indonesia kan begitu, udah kecil pendek, sabu mata ya kan kecil. Kok aneh gitu, kok bisa haji? Akhirnya cerita, namanya TV nasional sampai ke raja. Perusahaan tersebut itu langsung dibutuhkan, suruh bayar kompensasi, gajinya dibayar utuh, plus kasih denda 10 kali lipat, langsung bangkrut dari perusahaan. Maka ketika kita doakan yang baik untuk orang yang mendolimi kita, terlebih lagi untuk diri kita sendiri. Karena agama Islam itu, saya ingatkan kembali lagi, agama Islam adalah agama yang adil. Ketika seseorang itu nanti di padang mahsyar, di sidang mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang itu tidak akan bisa masuk surga kecuali sudah audit pol. Kan belum lama ini kan lagi rame isu di masyarakat kita, audit dirjen pajak diaudit, kemudian teman bea cukai diaudit, isi pejabat pada was-was yang pamer kekayaan. Karena apa? Suami-suaminya diaudit. Ini di dunia, belum di akhirat. Di akhirat auditnya itu full, orang nggak bisa.
kamu amalanmu banyak, tapi benar-benar kamu gak usah masuk surga. Tunggu dulu, cek dulu. Kamu punya dosa nggak? Punya kedoliman orang lain nggak? Kedoliman, saya bentar, kamu masuk surganya ditunda. Lemparkan dulu ke neraka. Begitu juga orang yang sudah masuk surga, dicek lagi siapa tahu kamu masih ada hal-hal yang perlu diaudit. Cek semua, tel. Sudah ada kan cek itu kan ada cek poin 1, cek kedua, awas, pemberian pertama mungkin sirot, dicek lagi, kemudian apa kontrol, dicek lagi, bisa dicek lagi. Nggak bisa seseorang itu mau lolos. Cek poinnya banyak. Ada kontrol, ada sirot, ada mizan, ada apa lagi. Wah, kalau cerita tentang hari akhirat itu susah. Lebih lagi sirot itu adalah apa namanya, gampangannya kayak apa namanya, tali. Apa namanya, ketika kita nyebrang di atas sungai ada apa namanya Pak? Tali dia jembatan, jembatannya itu dipisahkan, itu lebih tipis 7 kali dibanding rambut manusia. Coba bayangkan jalannya gimana. Orang artinya ketika ada kedoliman sedikit, dia belum neraka bahwa maka hati-hatilah kita. Jadi sebagaimana dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, bahwasanya seseorang itu tidak akan bisa masuk surga kecuali sudah diaudit dulu. Maka tak usah khawatir ketika kita didolimi oleh orang lain. Oke, Bapak ini adalah hati Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Islam ini adalah agama yang memperhatikan tentang etika, cara kita bermuamalah kepada kawan kita. Maka setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ketika kita misalnya kita memiliki anak buah, memiliki karyawan, memiliki pembantu, atau posisi kita misalnya sebagai karyawan, posisi kita misalnya sebagai orang yang sering dimintai bantuan, tidak pernah diucapkan rasa terima kasih. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika seseorang bermuamalah dengan orang yang di bawahnya, atau ketika kita meminta bantuan kepada orang lain. Ada sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Atadrun amal muflis?" Tahukah kalian orang yang merugi tersebut? Maka para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham wa la mata." Orang yang merugi di antara kita itu adalah orang yang tidak punya duit, kere misalnya, mohon maaf, miskin, wala mata, tidak punya makanan, tidak punya tempat tinggal. Orang yang tinggal di misalnya di bawah jembatan, tidak punya tempat tinggal, tidur di emperan, itu orang yang rugi di antara. Ya ini nggak salah. Karena apa? Memang ini jika dilihat dari kacamata dunia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya orang yang paling merugi di kalangan kami adalah orang yang ketika datang pada hari kiamat dengan membawa 10 pahala sholat, 10 pahala puasa, 10 pahala zakat. Akan tetapi ketika dia datang di depan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, dia malah mencela ibu, ada dan mencederai kehormatan saudaranya, ada dan makan harta orang lain, misalnya mencuri, korupsi, gabrul, atau zaman dulu misalnya beli permen harusnya 1000 dapatnya 10, ambilnya 20. Hati-hati. Ini makan harta orang lain gitu. Walaupun antara penjual pembeli itu bukan bawahan dan atasan, bukan. Wasafat ada mana ada, atau misalnya menumpahkan darah orang lain, memerangi orang lain, tidak salah apa-apa diperangi, dimusuhi, walau ada dan memukul orang lain, misalnya bercanda. Hati-hati. Kalau yang dipukul itu dari dol, hati-hati.
Maka ketika di hari kiamat di fayuqaha min hasanatihi, maka kebaikan orang tadi yang mendolimi diambil diberikan kepada orang yang didolimi. Ternyata habis, ternyata fa'ilfaniyat hasanatuhu, ternyata kebaikan orang yang mendolimi ini habis. Ya sudah, orang yang didolimi kejelekan yang diambil ditransfer kepada orang yang mendolimi. Sampai orang tersebut itu akhirnya yang pahala yang tadi itu bergulung-gulung, yang terjadi apa? Kosong kali ini. Ternyata dosanya itu ya bergulung-gulung. Sehingga akhirnya orang tersebut itu dilemparkan ke dalam neraka. Maka hati-hatilah dolim. Sejatinya orang yang menggolimi adalah orang yang paling rugi di muka bumi. Kemudian poin yang kedua yang perlu kita perhatikan ketika kita bermuamalah dengan orang lain, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Jadi ucapannya itu bukan ucapan Rasulullah. Rasulullah itu menyampaikan firman Allah. Tapi bedanya dengan Al-Quran, orang kalau baca Al-Quran satu huruf dapat pahala. Tapi kalau orang baca hadis, walaupun hadis qudsi, itu firman Allah, nggak dapat pahala. Dapat pahalanya kapan? Kalau dia menghafalkannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, salah satu anak khosbum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang mana 3 orang ini nanti akan menjadi musuhku pada hari kiamat. Maka Bapak Ibu ingatlah, orang ini adalah musuh Allah. Siapa itu orang yang zalim? Disebutkan yang pertama, rajulun aqrabi summa qadar. Seorang seseorang yang memberikan, misalnya berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, semua modal, dia akan sebut makhluk. Atau misalnya orang yang diberikan amanah, takmir masjid. Biasanya kan takmir masjid ada kenceleng, ada peta. Misalnya akhirnya uangnya dititip semua modal, hati-hati. Atau misalnya pengumpul donasi di mana-mana, ini buat Palestina, ternyata masuk atau pribadi. Yang belum lama ini apa ACT itu kan diaudit karena apa? Ternyata bosnya itu gajinya sebulan itu 200 juta. Boleh nggak seperti itu? Boleh saja, dengan catatan apa? Kalau itu setara dengan bebannya itu sebagai petinggi. Kalau tidak setara dengan bebannya, nggak boleh. Terlebih lagi undang-undang di negara kita ini ada aturannya. Pembina yayasan nggak boleh ngambil gaji, ketua yayasan nggak boleh ngambil gaji, ada aturannya. Maka mari kita belajar aturan-aturan sebuah yayasan, keadilan itu perlu. Uang ini harus dialokasikan kemana? Hati-hati. Kalau jual aktor ini semua modal, orang diberi amanah kemudian ternyata dihilang. Atau misalnya orang yang bersedekah, aku ini di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata akhirnya pamer keluar saya sedekah saya banyak dan sebagainya, tidak ikhlas. Yang kedua, orang jual ba'ahul fa'akala kamanahu. Yang kedua adalah seseorang yang menjual budak, seorang budak, kemudian ternyata dia memakan harga budaknya. Jadi misalnya budak itu dipekerjakan, harusnya yang budak itu paling kan dapat balasannya, malah dimakan sendiri. Warajul istajara ajaran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Seseorang yang mempekerjakan orang lain, misalnya minta bantuan, tolong ini rumah saya tolong direnovasi. Ternyata tukangnya ini sudah amanah menjalankan sebagaimana permintaannya. Tukangnya nggak balilo, nggak misalnya dikit-dikit istirahat, kenapa nggak selesai. Benar Pak, capek, saya tadi istirahat.
saya tukangnya semena-mena. Nah, tapi kisah ini tukangnya itu sudah amanah. Ya, suka misalnya seseorang, tolong bersihkan kebun saya, sudah amanah sebagaimana janjinya. Pasal tukangnya itu sudah amanah, walaupun tidak jawab. Akan tetapi ketika pekerjaannya sudah selesai, ternyata nggak dikasih gajinya. Itu ditunda-tunda nanti mana Pak gaji saya? Sampai akhirnya orang yang dipekerjakan itu malu untuk minta haknya. Hati-hati, itu musuh Allah ketika nanti di hari kiamat. Kemudian poin yang ketiga yang perlu kita perhatikan, agama Islam itu menganjurkan kepada kita untuk segera memberikan gaji orang yang di bawahan kita, karyawan kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Uktul haji maka jawabku, berilah karyawan bawahan pegawai segera gajinya. Kau berayajib arakohu, sebelum keringatnya itu kering." Artinya apa? Ya sebelum keringatnya kering kita kasih gaji. Nah, gimana kalau misalnya mandor itu kan biasanya gajinya itu kan dirapel, ya bulan mingguan atau bulanan, atau kalau sudah selesai baru dapat gaji. Itu kan keringatnya sudah berapa kali, berapa puluh kali kering. Nah, maksudnya di sini sebelum keringatnya kering itu sebelum apa? Kalau bisa sebelum pekerjaannya selesai, ya detik-detik mau selesai segera kasih gaji. Ya, atau ya sesuai kesepakatan gitu loh. Kamu jangan berkhianat. Kalau gajinya misalnya mandor seminggu sekali, ya seminggu sekali. Hari Sabtu jam 7, jam 7. Kalau misalnya nggak bisa kasih jam 7, pemberitahuan, mohon maaf, hari ini saya sudah janji hari Sabtu jam 7 gaji dulu. Qadarullah misalnya ada halangan apa? Saya nggak bisa ngambil duit di ATM karena ATM saya ternyata di BSI ya. BSI 2 hari ini kan gangguan. Mohon maaf, ternyata ATM BSI gangguan. Saya nggak bisa ngasih gaji, mohon maaf, tolong saya dikasih keringanan gitu loh. Saya sudah berusaha amanah tapi ternyata ada kendala. Ya kita beritahukan, jangan tiba-tiba jam 1, jam 7 sudah ngantri kok gajinya lah datang, tiba-tiba kita jam 9 datang, mohon maaf gajinya ditunda. Yang kenapa? Saya nggak bisa ambil duit di ATM. Nah, kalau bisa sebelumnya diberitahukan, jangan sampai pegawai kita, karyawan kita ini kecewa. Maka agama Islam ini bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala, agama Islam ini mengharamkan seseorang itu untuk menunda hak seseorang atau tasbih nanti dijadikan nanti begitu juga dengan janji. Ya kalau bayar utang sekarang tanggal 7 jam 7 tanggal 7 jam 7 jangan ditunda. Kalau misalnya nggak bisa, beritahu, mohon maaf saya nggak bisa karena ternyata ada musibah, duitnya itu pakai, beritahu. Jangan menang-menang lagi gitu. Utangnya harus dibayar, utang disaut, orang dipikir. Utang dipikir langsung. Utang cuma dipikir nggak selesai dibayar. Maka agama Islam itu mengharamkan seseorang itu menunda-nunda pembayaran gaji, menunda janji, menunda lain sebagainya. Kapan itu diharamkan? Kalau orang seperti itu mampu. Maka kalau misalnya utang dapat gaji, sisihkan adalah ini utang saya. Misalnya ini cicilan saya, sisihkan dulu untuk cicilan. Dan jangan buat beli gadget baru, motor baru, ini upgrade kita. Sisihkan dulu untuk cicilan utang. Karena itu utang. Karena kita mampu, kita habis gajian. Beda kalau ternyata kita habis gajian, ternyata mohon maaf, gaji kita pada bulan ini ternyata dipotong. Ya paling nggak yang tadinya segmennya untuk cicilan saya 1 juta, ya nggak 600.000 karena apa? Ada pemotongan. Itu menunjukkan etikat baik kita.
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir yang perlu kita perhatikan ketika kita bermuamalah dengan orang lain adalah sebuah kisah suatu ketika Abu Dzar bin radhiyallahu ta'ala anhu bertemu dengan seseorang. Kemudian Abu Dzar itu mencela orang tersebut fa'ayyarahu. Saya kalau di masyarakat kita biasanya begini, bocah-bocah kalau ketemu. Jadi ceritanya Abu Dzar ketemu teman kocok cilik pun teman lama. Nah biasanya kalau di kita ketika kita ketemu dengan teman kecil kita, ada kan kita kan ngecenya apa? Anak Pak Aijo gitu kan, anak Pak Aijo, anak Ibu Pangna, misalnya, anak Ibu Pangna, anak Pak Aijo. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mencela. Maksudnya bagaimana? Mungkin dulu Pak Aijo itu pekerjaannya ya biasa-biasa, misalnya buruh kasar atau tukang beca atau apalah yang di mata kita ini agak kita ini agak menyipitkan mata. Tapi orang melihat itu halal. Nah, suatu ketika Abu Dzar ketemu temannya, teman kecilnya, yang mengatakan akhirnya anaknya ibu ini gitu, karena pekerjaan ibunya itu ya dianggap sepele lah. Nah, ketika itu Rasulullah SAW ada, karena apa? Abu Dzar itu ngecek teman kecilnya yang notabene ternyata orang tersebut itu ketika ketemu gedenya pekerjaannya itu sama dengan pekerjaan orang tuanya dulu. Tetapinya temennya ini ternyata pakaiannya itu bagus banget. Misalnya ada sopir antara sopir sama majikannya pakaiannya sama-sama necis gitu. Nah kadang kita ketemu sopir doang pakaiannya rapi. Atau misalnya kita gitu, di mana ya majikan sama sopir nggak bisa dibedain, itu kan maksudnya kita ngece gitu, itu halal. Hati-hati, pakaian antara sopir dengan majikan itu sama-sama ini sama-sama bagus. Rasulullah SAW mengatakan, hei Abu Dzar, kamu ngapain ngece temanmu? Gunanya apa? Kamu menyebutkan pekerjaan orang tuanya yang sekarang dia sama pekerjaannya. Apakah engkau Abu Dzar, kamu masih memiliki jiwa-jiwa jahiliyah? Apa itu jiwa jahiliyah? Orang jahiliyah itu zaman dulu suka berbangga-bangga dengan orang tuanya. Ya sama kayak orang sekarang itu bangga. Saya anak Dijen Pajak. Akhirnya suka-suka semena-mena. Saya anaknya pejabat. Apa? Bawa-bawa orang tuanya. Manfaatnya apa kalau orang tua kita ini pejabat? Orang tuamu pejabat, kamu jadi pejabat aja nggak bisa jadi pejabat lewat nyogok. Apa yang kita banggakan gitu loh? Orang tua kita memang sukses kita. Maka agama Islam itu mengatakan soklai salafata karena abi. Seorang pemuda sejati, seorang pemuda yang gagah berani itu bukan orang yang suka mengatakan bapakku itu seorang pejabat, bapakku kiai, bapakku orang sukses, bapakku orang kaya, bapakku misalnya CEO terkenal. Tapi seorang pemuda sejati adalah yang mengatakan, dan inilah aku bangga dengan pekerjaanku yang aku cari dengan cara yang halal, bukan cara nyogok, lewat orang dalam yang sejatinya dia tidak berhak. Untuk apa menjaga misalnya dinasti kepemimpinan dari ayah turun ke anak, dari anak turun ke ibu, dengan cara menghalalkan cara-cara yang halal, nyogok, main misalnya uang kaget dan lain sebagainya, pemilu begitu. Buat apa kita membanggakan? Kita nggak berhak, kita malah mengambil hak kita. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Dzar, sesungguhnya inna ahwalakum qawlakum, sesungguhnya di antara saudara kalian itu adalah orang-orang yang telah akan menjadi klien kalian. Artinya apa? Bisa jadi orang itu nanti akan orang yang
kamu butuhkan bantuannya, kamu jangan mencela orang tersebut. Ja'alallahu lakum tahta aydikum, yang bisa jadi akhir orang tersebut itu engkau pekerjakan di bawah tanganmu. Faman kana aqulu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Maka kalau seandainya seseorang mempekerjakan orang lain, hendaklah dia melakukan orang tersebut itu bawahannya, pegawainya, pekerjanya dengan cara sebagaimana dia melakukan orang lain. Contohnya ada fajr itu mimma ya'kul. Hendaklah kalau engkau makan misalnya antara majikan dengan sopir sampai ke restoran, majikannya pesan misalnya daging wagyu. Kalau daging wagyu, nanti ya, daging wagyu itu cuma satu potong itu harganya jutaan. Tapi sopirnya misalnya dipesankan cuma misalnya cuma jus sama snacknya. Jadi kalau kamu makan wagyu, sopir itu juga makan. Varian ini layak pun bawahannya itu makan sebagaimana apa yang kau makan. Walayubis bumi mayubis, dan hendaklah pegawainya dipakaikan dengan pakaian yang layak sebagaimana kau pakai. Seperti temannya Abu Dhar tadi, pakaiannya antara majikan dengan bawahan dengan pegawai itu sama-sama nipis. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan janganlah engkau membebani pegawai bawahanmu dengan suatu pekerjaan yang engkau kira itu pegawai tidak bakalan bisa mengerjakannya atau menyelesaikannya. Fa'in kalah tuluhum, tapi kalau seandainya engkau membebani pegawai dengan suatu pekerjaan yang membebaninya, memberatkannya, yang engkau kira ini tidak bakalan selesai, fa'inuhum, maka bantulah mereka. Jangan lepas tangan. Misalnya bos masuk pekerjaan ke bawah itu, kamu kerjakan sekarang, jadi saya itu butuh nanti. Pada secara normal dan wajar tidak bisa diselesaikan. Bos yang baik itu juga apa? Ikut turun tangan, bukan angkat tangan. Cincin kawanan, ikut turun ke bawah bantu. Ayo, deadline-nya 2 hari, saya bantu, bukan saya tunggu laporan. Itu adalah seorang atasan yang baik, memperlakukan bawahannya sebagaimana dia ingin dilakukan. Allah Ta'ala bersoal, setidaknya ada 4 poin. Yang pertama, orang yang dolim adalah orang yang paling merugi, dan orang yang dolim kelak ketika di akhirat akan menjadi musuh Allah. Ketika musuh kita saja orang yang mendolimi kita sudah rugi, maka bagaimana ketika kita kalah di akhirat yang musuh kita, lawan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti Allah itu segemar keadaan apa-apanya. Allah menghancurkan misalnya langsung menimpakan bumi, langsung bisa apa itu satu manusia, sangat mudah. Kemudian yang ketiga adalah agama Islam menganjurkan untuk segera membayar gaji keuangan kita atau orang yang kita bekerjakan. Hendaklah kita ketika melakukan orang lain, melakukan orang tersebut itu sebagaimana kita melakukan diri kita. Ya, kalau bisa makan apa yang kita makan, minum apa yang kita minum, kita memakai pakaian apa yang dia pakai. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf atas waktu yang lewat. Kalau dengan saya mohon maaf, ada pertanyaan di sini. Tidak ada pertanyaan. Pak Edi kok boleh? Nah, biasanya Pak Edi. Nomor berapa? Boleh. Ya, semoga dalam kondisi sehat walafiat senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.